Sallu alaihi. Tentu kita berusaha dengan itu karena ini sambutan, saya menyampaikan terima kasih atas segala sesuatunya. Walaupun kita di masjid, tapi saya teringat dengan Rasulullah. Ketika bagaimana Rasulullah itu menjalankan misi kerasulannya, misi kerasulannya itu menggunakan masjid sebagai pusat pemerintahan. Jadi tidak hanya masjid itu makan sujud, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan. Jadi kalau misalnya pagi hari ini kita bertempat di masjid, berarti kita ini kita Rasul. Karena ini kan bicara tentang pemerintahan di Kalidaya dan pemerintahan di Sunan Gajah. Ya panjenengan ya pemerintahannya ya dengan ya, birokrasi pada saat Rasulullah itu berpusat di masjid. Masjid itu ya untuk sholat, ya masjid itu mengatur sholat kaki, ya masjid itu untuk makan-makan. Makan-makan boleh nggak masjid? Singarang itu sopo kan ya kan? Iya. Ini bukan singarang, masjid makan-makan. Makanya kalau berbulan ke masjid itu enak biasanya, karena penuh dengan doa-doa berkait dengan doa-doa. Jadi kalau hari ini kita di masjid, saya pikir kita ini sudah hebat Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, kedatangan kami dan saya menyampaikan beberapa hal pertama. Emis ketika memang masih takut-takut soalan emis ini. Kira-kira pengalamannya itu sama dengan tahun kemarin. Jadi nanti kalau emis kita tanya ini sudah mau bergerak, karena terlalu banyak muatan, lalu semua uang ini wakil. Penumpangnya lemu, lalu doanya berapa kilo Pak? Turun. Jadi dulu ini kita silakan. Alidaya silakan. Tapi yang pasti yang di GTK ini diuji coba lagi kayaknya, sehingga ada kampul-kampul ya, karena sudah diuji coba sampai pada triwulan pertama. Batasnya triwulan pertama. Kalau triwulan pertama nanti tidak berani lah pemerintah atau kementerian itu menahan, tidak berani. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya kayak tahun kemarin, nanti kalau sudah dijulikan dengan disuruh geser ke sini, biasanya ya ditunggu aja. Selanjutnya tentang KMA 1503 kita nanti akan sampaikan secara ini selesai, biar nanti sewaktu-waktu Pak Bin bisa mengingatkan saya, Pak, sudah jam 11. Misalnya tapi ngomong-ngomong hari waktu biasa, jangan terlalu asing. Kayak kita berharap jam 11 sudah selesai. Kita berharap kalau nanti diingatkan Pak Anu yang di sini sana waktu jam 11. Saya kira itu nanti surat keterangan kosongkan penanggalannya seperti biasa. Kalau saya kebingungan menjadwal begitu padatnya kegiatan, jadi semakin mau pasang tambah semakin ribet. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Kepada beliau ucapkan terima kasih. Asal-asalnya dan doa kepada Bapak Nugroho waktu pada kesempatan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepadanya diucapkan terima kasih. Tidak lagi penghujung acara yang penutup. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya acara pembinaan kepada Dr. Yulu Ruhandi disilakan. Ini yang berikutnya ada saya membuat yang begitu juga dengan yang lainnya. Pokoknya itu santai loh ini. Ya, Santai nyamuk. Tapi kertasnya dijamin, korbannya dijamin. Iya. Si nyamuk. Biasanya Airnya aja ya? Air. Nggih. Enggak apa-apa. Asbabnya ini satu itu ada. Agake dadi gua ngono. Nah, Kalau kelas lainnya ada. Ibunya Pak Kami. Hehe. Pertama saya menyampaikan alhamdulillah karena MA dan Derajat kembali ke pangkuan Ibu Toti. Ya, setelah beberapa tahun tidak dalam pangkuan saya, sekarang kembali lagi ke sana. Karena pengawas menengah itu tinggal 5 mulai. Saya, Bu Is, Bu Robi, Pak Bidin, dan Mbah Maskur. Dan 5. Padahal Mbah Maskur sama Pak Bidin ini akan pensiun tahun depan. Jadi tinggal 3. 3 nanti kalau nggak ada penambahan tahun 2030, Bu Is sama Bu Robi pensiun. Jadi tinggal hanya sendiri. Untuk SMA itu berapa sebenarnya? Ah,
Enggak. Hah? Ayo literasinya ada yang tahu? 70. NTSMA. Oh, enggak saya mau. NTSMA. Maksudnya menengah. Menengah itu kan NTS sama MA. Ada yang tahu? Ini penting Bapak Ibu. Panjenengan ya itu harus tahu beberapa jumlah NTS dan MA se-Kabupaten Ponorogo. Fungsinya apa kira-kira? Kok ini bukan urusan saya kok disuruh tahu. Jadi kan begitu ya. Bapak 200 karung itu 300 karung semua. Fungsinya apa kira-kira? Untuk mengetahui ya, serta memetakan ya. Serta memetakan jadi kan harus punya peta. Karena peta ini Bapak Ibu, kalau panjenengan itu tahu peta ya, peta MTSMA, panjenengan bisa mengukur. Itu yang pertama, bisa mengukur sejauh mana kemajuan lembaga masing-masing. Itu pasti. Satu, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan atau kemajuan lembaga atau madrasahnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, dalam rangka mencari peserta didik. Ya, dalam rangka mencari peserta didik. Memang tidak ada aturan Bapak Ibu dalam mencari peserta didik itu tidak ada. Tetapi setidaknya kalau panjenengan tahu peta, jenengan bisa memprediksi di mana sebenarnya kantong wilayah atau basis peserta didik panjenengan. Itu penting, Pak. Sehingga madrasah itu bisa menghitung kira-kira ini pasukanku itu tahun ini berapa gambarannya. Kelompok itu mestinya sudah punya gambar itu saya dan Pak Nu ya. Nah, gambar ya gambarnya nyoto apa perawan keles kudu ketok Pak. Mungkin harus ketok. Kumpul ini masih semester 6. Sebentar lagi sudah masuk UPDP. Ini penting ya. Satu, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan atau kemajuan lembaganya. Dan dibandingkan kalau lembaga yang lain, gitu. Karena kadang-kadang itu gini Pak, mengevaluasi diri itu jauh lebih sulit daripada dievaluasi oleh orang lain. Ketika kita tahu peta, oh madrasah saya itu begini, itu sama dengan kita mengevaluasi diri sendiri, mempermudah evaluasi diri sendiri. Bapak Ibu, KMA 1503 ini sesuatu yang mungkin panjenengan dengar, entah dari siapa panjenengan dengar, entah dari YouTube, entah dari pembicaraan antar guru, entah dari mungkin pengawas lain, mungkin ya, atau pernah ketemu saya. Ada yang pernah ketemu saya sebelumnya pembinaan ini. Ada bahasa Arab ada? Dulu bahasa Arab ada? Saya. Oh, mana ada sana? Kamu berarti pernah ketemu saya? Pernah? MA ya? MA Hidayah. Di mana kemarin? Hadir? Oh enggak ada. Undangannya ke saya. Oh masih belum masuk? Masuk ya nanti ikut? Iya, siap. Ya, harinya apa saya kurang tahu. Hari NPMP bahasa Arab. Kemudian bahasa Inggris. Oh bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris ada. Di mana? Di
bahasa Inggris Samaria ya. Oke, nanti karena saya ketemu saya nanti jodoh. Ya, nanti dia masa bangunnya. Bapak Ibu yang saya hormati, 1603 ini bukan sesuatu yang rendah. Ini Pak, saya metode belajarnya akan saya ubah dari yang tekstual menjadi memahami. Kalau saya pakai slide nanti tekstual. Slide itu tekstual, kenapa? Tidak membaca, tidak ada proses apa-apa. Visual. Ya, tidak ada proses apa-apa. Kalau begini nanti dengan mendengarkan sambil mencatat, membuat konsep dan seterusnya. Minimal kalau panjenengan tidak membuat konsep, melakukan klasifikasi. Minimal kalau tidak melakukan klasifikasi, dengan melakukan kategorisasi. Minimal kalau tidak melakukan kategorisasi, pokoknya yang penting nyatet. Karena mencatat itu penting. Mahasiswa sekarang itu apa itu? Rusak nggak tahu. Kalau zaman saya dulu namanya mahasiswa itu ya seminggu kurang, hamil seminggu mau presentasi sudah bikin makalah. Terus bikin makalahnya ya dari buku beneran, mocok beneran. Terus nanti kalau udah hamil 2 hari dibagikan makalahnya ke teman-teman. Ya. Begitu hari hanya presentasi, malu kalau presentasi bawa makalah dulu ya. Malu. Masa yang presentasi bawa makalah, yang buat siapa kan begitu pasti. Kalau teman-teman kan begitu. Jadi nggak keren kalau presentasi itu membawa makalahnya, nggak keren. Ketok mendunia. Ya, resip. Iya, mesti kayak diri masih bawa makalah. Nanti yang mendengarkan juga beritahu dia, nggak keren kalau nggak tanya. Jadi dia baca saya itu nggak keren Pak kalau nggak tanya. Rebutan Pak, ada semua kata. Rebutan keren-kerenan. Rebutan keren-kerenan. Kenapa? Karena yang mendengarkan pun ketika membaca makalah dari kawannya yang dibagikan hamil 2 atau hamil 3, dia membaca dulu, terus boleh referensi tandingan. Oh, kita kalau menjadi teori ya, ini akan menjadi teori. Begitu berdasarkan, mohon maaf, upaya yang asik kan? Mohon maaf, berdasarkan teori yang digagas oleh Sigmund Freud, misalnya ini Sigmund Freud, bahwa makalah yang Anda buat itu pokoknya menurut ini asik buat. Jadi diskusi itu ilmu itu betul-betul berjalan, proses ilmuwan itu betul-betul berjalan. Nah, hari ini enggak, Bapak Ibu mahasiswa itu sudah selesai makalahnya, kenapa? Kurang 1 minggu, oke. Setelah kita iya, so kenapa? Masih saya pikirkan. Kurang sehari, gimana? Sudah nanti ya, sudah kita cari. Kurang 1 jam baru, sudah belum, masih saya tanya ke Mbak Dula. Mbak Dula kan enak, Mbak Dula atau ChatGPT buatkan makalah dengan judul klik selesai. Mau neragel untuk kopi sih belum pakai sehingga makalah ya orang maca ya pada saat itu, sing ngrungokne ya orang maca ya pada saat Itu. Mulai macamnya sih berkaku ibu, bilalah yang istilah bahasa Inggris. Habis kita. Jadi teknologi ini sudah mendehumanisasi, mendeeksistensialisasi keberadaan manusia. Apalagi kita ini sebagai khalifatullah bil.
Teknologi itu bersandingan dengan manusia, bukan teknologi memperbudak manusia. Bersandingan. Teknologi itu untuk mempermudah hidup manusia, bukan untuk memperalat hidup Manusia. Teknologi itu untuk minternya manusia, bukan untuk membodohi manusia. Tapi yang terjadi hari ini coba. Saya kemarin ketemu Profesor Yusuf Pak, mahasiswa UIN Hasan Besar itu sih kira-kira penangannya yang makalah itu ya enak belas renek. Terus iya Pak, ya sebuah ngomong itu udah ada berapa. Tapi akhirnya sekarang profesor-profesor aku dan makalah mahasiswa tak mau nulis tangan. Karena sudah begitu gak jelas ya. Sudah mintanya ke ChatGPT, referensinya nggak ada lagi. Kan ilmu itu relevan. Kalau kita belajar ilmu itu kan jelas harus ada sanadnya, ya kan? Ya. Harus ada matanya, Betul. substansinya. Terus harus ada Winya. Itu ilmu. Kalau nggak ada resourcesnya atau nggak ada referensinya, itu namanya bukan ilmu, namanya apa? Opini. Namanya Opini. Kalau opini itu nggak usah pakai referensi. Namanya opini kan opini saya. Opini itu sangat subjektif. Tidak ada data-datanya, tidak ada. Tapi kalau keilmuan itu relevan, keilmuan itu data, ilmu itu referensi. Itu baru ilmu. Jadi jangan ini saya ajak untuk berpikir tentang ilmu. Kenapa? Karena salah satu pacar cinta nanti kita harus cinta Ilmu. Dan jenengan ngomong ke putra putri panjenengan atau murid-murid panjenengan, ayo kita cinta ilmu, sementara kita sendiri tidak cinta Ilmu. ya kan? Oke, 1503 bukan sesuatu yang rumit, Bapak Ibu. Kalau panjenengan mungkin pendekatan rumit, itu berarti yang menjelaskan yang rumit. Terus yang jelasnya yang malah orang paham. Tapi malah ruwet benar. Pertama, ya tugasnya pengawas kan mempermudah, bukan pertama, KMA 1503 ini tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi materi. Ya, kurikulumnya nyaris sama. Oke, kurikulumnya nyaris sama. Dengan cek ya, di KMA-nya sudah mendapat ya, KMA-nya. Tadi sudah saya download, saya suruh download sudah download dibandingkan dengan kawan-kawannya. Ya, di struktur kurikulum nyaris tidak ada perubahan yang mendalam atau betul-betul berbeda sama sekali begitu. Tapi hanya ada penambahan IAI dan coding. Mapelnya semua sama. Ada nggak yang dikurangi? Ada Pak? Di struktur kurikulumnya diganti. B5 diganti O. Oh ya belum, ini masih intranya. Intranya ada nggak perubahan? Nah, berarti masih tetap sama, hanya penambahan IAI dan Coding. Dulu P5 sekarang diubah menjadi populer. Hanya masalah mengubah istilah. Mengubah istilah terus bingung. Gitu. Kayak mengubah jeneng, wah panjang urusannya. Jeneng anu ya, jeneng menungso lho, jenengnya apa? Tapi kalau mengubah istilah dalam nggak perlu jeneng abang. Bisa diubah ya diubah menjadi populer. Sisanya di struktur kurikulum itu tidak ada perubahan yang signifikan. Berarti kalau tidak ada perubahan yang signifikan,
kan nggak perlu di cuman nanti CP-nya masuknya CP nanti pembahasannya ada di NDAP masing-masing karena sudah bicara CP. CP-nya pun juga ya modifikasi sedikit, terutama untuk bahasa itu ada temukan dikit-dikit. Tuh agama ubah dikit tapi nggak perlu bingung. Ubah dikit ya bingung. Kalau nanti bahasa itu misalnya kompetensinya itu hanya ditingkatkan dari 4 level menjadi 6 level, namun gitu aja. Tidak mengubah atau menghapus yang 4, hanya menambah. Sekarang Bapak Ibu dilihat dari tujuan kurikulum. Dengan cek coba kalau sudah share semua dibuka ya, sambil membuka, sambil mencatat, sambil mendengarkan. Ya ilmu itu itu yang mencatat, mendengarkan, yang membaca. Pun panggil dibuka tujuan kurikulum. Coba jangan baca Bu yang bawah ini kasih siapa? Tujuan kurikulum kan sudah disahkan. Pun Pak sudah disahkan. Oh sudah pokok. Sudah disahkan berarti semua membuka HP. Nah saat detik ini membuka HP semua. Ya tujuannya tujuan untuk kurikulum. Biasanya yang buru-buru gitu. Kurikulum memiliki tujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beda enggak dengan kurikulum yang kemarin? Sama. Tujuannya sama enggak ada beda. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak berubah, tetap sama. Kecuali kita berubah iman dan takwa kepada berhala. Berubah. Ya. Yo. Kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi serta menumbuh kembangkan cipta, rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Mungkin hanya ada sedikit pergeseran. Ya, tujuannya tadi. Ya. Dulu waktu P5 mungkin ada 12 item. Sekarang hanya ada 8 yang disebut dengan dimensi profil Indonesia. Itu ada di tujuan tadi. Mulai dari apa tadi? Kewargaan, keimanan sudah ya di pertama. Yang kedua kewargaan. Yang ketiga penalaran kritis. Yang keempat kreativitas. Yang sama loh ya. Hanya mau ubah dikit ya. 5 kolaborasi. 6 ya, 7. Nah ini mungkin yang berubah bukan berubah tapi menambah. Nah, jadi nggak perlu teman-teman. Nah, ditambahin kesehatan. 7 komunikasi. Nah, kemudian pendidikan yang berkarakter Pancasila berubah nggak dari dulu? Nah, ada yang berubah. Tetap karakter Pancasila itu tetap ditekankan menjadi tujuan. Ya. Kemudian juga, oh iya lanjut lah, sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila melalui pembelajaran mendalam yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancacinta dalam kurikulum berbasis cinta, yaitu cinta
dunia, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, serta cinta tanah air. Nah ini penambahannya hanya di sini, ya. Penambahannya hanya di pembelajaran mendalam, ya. Dan ditambah lagi Pancasila atau kurikulum berbasis jin. Ini menurut Pak. Sebenarnya apa sih ada di tadi P5 hanya diganti kuliner. Nah, yang dulu 12 sekarang diringkas menjadi 8. Hanya yang ke-7 itu hanya ditambah kesehatan. Itu ada di tujuan. Ini ubah nambah kesehatannya kok wes bingung. Pendidikan karakter Pancasila tetap masih ada. Hanya saja pendekatannya pembelajaran mendalam ditambah, ya, pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis jin. Nah, ini disebut dengan KBJ. KBJ nanti ada Pancasila, sudah disebutkan cinta Allah, Rasul, cinta ilmu, cinta diri sendiri, cinta teman, ya, cinta lingkungan, cinta tanah. Ayo. Ada Pak kemarin itu di RTS itu nyanyi Pak, ya, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ilmu. Ada Pak, lagu Pak, cinta janda, cinta anak, itu beliau nanya sama nggak jelas. Nah, Bapak Ibu, tidak ada perubahan yang signifikan kecuali hanya mengubah arah pembelajarannya. Ya, arah pembelajarannya ini yang diubah, tujuannya sama, materi kurikulumnya nyaris sama, dikit pengubahannya, dikit. P5 misalnya ekstra kurikuler dari P5 menjadi kurikuler. Nah, pokoknya enggak ada yang sulit. Hanya arahnya, arah pembelajarannya ini sedikit dibelokkan. Serta spiritnya, ya, spirit pembelajarannya itu diarahkan ke pembelajaran berbasis cinta. Menurut pertama, ya, nanti kita bikin, ya, ini seberapa? 9:45. Nah, 15 menit kas. 4 selesai. Jam 10 maksudnya 15 menit kas jam Selesai. Lampu selesai. Selesai meninggalkan. Catat ya, ini substansi di KMA 1503. Formasinya 8334 plus 5. 8334 plus 5. Dan benar ini cepat itu. 8 itu adalah dimensi profil manusia. Ya, mulai dari yang pertama tadi iman dan takwa, kemudian keluarga, kemudian bernalar diri, kemudian kreatif, kemudian kemudian kemandirian, kemudian kesehatan, kemudian komunikasi. Bawahnya 8, 3 itu adalah pendekatan pembelajaran deep learning. Deep learning. Tulisannya berapa? Deep learning. Deep. Nah, akhirnya kan jadi mau belajar kan? Ini permohonan ini slide ini kan ya segini tak, pengalaman belajarnya nggak ada sama sekali. Komponen dari deep learning itu apa? Mindful, meaningful, joyful. Kan boleh nulis ini. Mindful tulisannya gimana? M-I-N-D benar. M-I-N-D. Jadi lu mikir sendiri lu. Kita nggak bisa bahasa Inggris. Mindful itu tulisannya M-I-N-D.
Keliru nulisnya. Bolak balik akal. Yang kedua, meaningful. Meaningful MEANING. Meaningful. Yang ketiga, joy. Joyful itu tulisannya gimana? Nah, pinter-pinter. Saya pernah mau warnanya kayak apa? Ini loh maksudnya. Jelas orangnya. Perhatikan. Sana itu. 8, 3 berikutnya. Kok penjelasannya dari 3 berikutnya itu adalah pengalaman Belajar. Pengalaman belajarnya harus kita tahu perbedaannya. Kalau pada masa KBK dulu kita mengenal EEK, betul? Masih ingat? EEK itu apa? Eksplanasi, elaborasi, konfirmasi. Ini pengalaman belajarnya dulu loh ya. KBK. Waktu K13 pengalaman belajarnya menjadi 5M, masih ingat? 5M. Terus memahami, mengamati, mengalah, menjelaskan, dan seterusnya mengkomunikasi. Nah, di Purmer yang tahun 2025 ini pengalaman belajarnya hanya 3. 1. Memahami. 2. Mengaplikasi. 3. Merefleksi. Kita lupa pengalaman belajarnya. Ya. Makanya formasinya 8, 3. Sekarang 4. 4 itu lingkungan kerangka pembelajaran. Apa aja kerangka pembelajarannya? 4 ya. 1 itu beda. 2 lingkungan belajar. 3 mitra. 6 manfaatan biji. Ini kerangka pembelajaran. Dan ketemu 8, 3, 4 plus 5. 5-nya itu Pancasila. Cinta Allah Rasul. 1, 2 cinta ilmu. 3 cinta lingkungan. 4 cinta diri sendiri. Kemudian cinta tanah air. Kasus ya, sebenarnya banyak ya kasusnya, tapi kebetulan yang keren hari ini kasus BJ. JB atau BJ? JB. Tahu ya kasus JB? Apa sih JB? Tahu nggak? Oh, NTT. NTT dah. Nah, kasus NTT. Ya, NTT. Siapa itu namanya? Namanya apa? Johannes Batubara atau siapa? Makanya namanya kasus JB. JB. Bayangkan gara-gara tidak mampu membeli Pulpen dan buku. alat sama Buku. oh wah lah Ya, sip. Sip. Ya, ya. Makanya benar ya, bapak-bapak itu selalu mendahulu. Ya itu pak. Gara-gara itu lalu bunuh Jadi, ini aduh. Pokoknya sulit. Apa ya? Oke, masalah ekonomi oke. Tapi gini maksud saya. Masalah ekonomi kan dia sudah bersosialisasi kan. Dia kan sudah punya kawan. ya, Ya kan? ya. Sudah punya kawan. Kecuali kalau dia tidak punya kawan. Pertanyaannya, mereka kancan terus begini. Apakah di sana ada proses-proses yang tidak kita inginkan dalam konteks kerangka pembelajaran seperti
Belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang tidak mampu hanya dia saja. Pertanyaan berikutnya gitu. Ya. Kan mungkin ada yang lainnya, tapi tidak sampai kemudian ke bunuh Diri. maka ini penting Bapak Ibu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara fatwa dan guru kemudian terjadi mungkin karena pertemanan ya. Ya. Allah biasanya kan gitu ya. Ya. Allah kemudian dipikirkan. Ya mungkin dia nggak mampu betul, tapi kalau lingkungannya nggak sampai segitu, nggak mungkin dia akan melakukan bunuh Diri. ini Bapak Ibu. Lingkungan belajar. Makanya kita menekankan pembelajaran bahasa cinta itu seperti cinta teman, ya, cinta sesama maksudnya cinta Ya. sesama Makhluk. Tidak apa-apa kalau ya namanya tingkat kekayaan atau tingkat kemakmuran orang kan beda-beda ya. Dari yang level terbawah sampai yang level tertinggi. Tapi kalau lingkungan belajarnya kondusif, Bapak Ibu, saya yakin persoalan JB itu tidak akan terjadi. Itu pasti ada, saya pastikan di situ ada proses yang sudah tidak harmonis di lingkungan belajar. Entah jual temannya, saya juga nggak tahu ya. Entah dialiniasi, entah dipinggirkan oleh kawan-kawannya. Oh, dibully terus. Yang itu karena dulunya nggak sensi, akhirnya terjadilah. Maka seharusnya Bapak Ibu guru ini sensi ya, sensitivitasnya saja ditingkatkan. Jangan setiap hari bergelut dengan putra putri atau siswa-siswi panjenengan. Setiap hari, maka panjenengan pasti akan mengamati satu perilaku mereka, kebiasaan mereka, cara bersikap. Pasti jangan apa? Karena setiap hari. Nah, ketika ada peserta didik panjenengan sih, orang yang biasa nih, ya gitu loh, segera ditangkap. Maksudnya ditangkap tuh lalu dicekal. Situasinya segera kita tangkap untuk kemudian kita minimal ya kita tanya, kok kamu nggak seperti biasanya? Karena kita ini memandang saja itu sudah bisa kok membedakan. Kita berikut ini kan ini. Nah segera ditanya, didekati ya, dan seterusnya. Ya. Itu sensitivitasnya ditingkatkan, pun dibiarkan. Pokoknya ada gelagat yang tidak seperti biasanya. Ya ada Pak, seperti biasa bocah itu bedah, gila ya ada. Tapi tiba-tiba kok nggak tidak bedah gila. Biasanya kamu teriak-teriak, biasanya kamu pencilaan. Kamu hari ini kok diam aja? Lihat ya. Sensitivitasnya juga. Ya. Oke Bapak Ibu. Oke. Ya, 8 dimensi ini harus diintegrasikan, harus diinsersikan. Tapi jangan nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Insersi itu apa? Integrasi itu apa? Ya. Karena banyak yang menjelaskan insersi dan integrasi malah Membingungkan. Dah pena itu, dah pokoknya insersi dan integrasi pokoknya nyocok nih mana ya? Cocoknya sing pas dengan CP panjenengan. Nawon, boleh sing Cocok. bahasa lainnya kayaknya mau dicocok nih, mulai diintegrasi sama insersi malah mumet. Dicocokkan, nyocok nih CP dengan dimensi profil Indonesia. Kalau misalnya
urusannya. Terus Nah, kalau misalnya kita bicara tentang teori penciptaan alam semesta, kira-kira dimensinya mana ya? Dari 8 ini, kira-kira ya cocok nih. Ya bisa alam semesta itu apa ya, cocok ya. Semuanya enak. Bisa saja itu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. ketakwaan kepada Allah juga bisa. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa juga bisa. Ya. Oh, ini kelihatannya teori sosial tentang ini sosiologi ya. Teori sosial tentang kehidupan masyarakat Jawa itu masyarakat komunal. Ada teori. Ada yang cocok mana ya? Dimensi profil. Ada nggak materi itu ya? Untuk sosiologi. Ada. Kehidupan masyarakat mekanistik, kehidupan masyarakat organik ada. Nah ini dulu sosiologi itu. Oh, ada. Ada nggak? Ada. Ada. Belum tahu pernah dulu. Ini tahu diulang nih. Tahu bola mau orang ya? Sosiologi. Kok belum pernah mengajar? Hah? Belum pernah mengajar. Nggak ada. Oh pasti ada. Kalau sudah derajat ada. Mohon maaf. Pokoknya cari yang tematika panjenengan, cari yang sesuai dengan dimensi profil. Cocok-cocok. Nah, dicocoknya pokoknya gantel-gantel nih, dicantol, cantol nih. Kalau bahasa integrasi instansi momen. Umat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin juga yang membedakan dengan sebelumnya adalah jumlahnya. Ini yang juga membedakan bahwa pembelajaran kita yang selama ini masih ya, berorientasi kepada guru sebagai pusat pembelajaran, coba digeser lebih jauh lagi peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Makanya dilakukan di learning. Karena kalau berorientasi kepada peserta didik kemudian tidak dilakukan proses itu tidak bisa, sulit. Untuk kemudian mengarah ke student centered ini harus ada proses yang kemudian disebut dengan deep learning. Kalau enggak ya susah, mereka ya akan diam aja. Tapi ketika deep learning ini dibangun, maka harapannya ya, student centered itu terwujud. Tapi kalau deep learning enggak digulirkan, ya selamanya guru itu menjadi pusat pembelajaran. Padahal maunya supaya tumbuh kemandirian. Nah kan itu ya. Iya. Mandiri Belajar. tujuannya ke sana. Orang kok belajar karena dikongkon. Betul. Saya juga begitu. Jenengan nyata bukan karena saya yang nyuruh. Siap. Karena memang panjenengan Butuh. gitu loh maksud saya. Ya ini nggak mungkin itu terus kalau jumlahnya tidak segera digulirkan, tidak segera diterapkan, atau tidak segera dipahamkan kepada peserta didik, tidak segera diimplementasikan atau tidak segera dipraktek nih. Urusan hasil nanti belakangan. Yang penting praktek. Untuk memahami sejauh mana tentang deep learning, ini saya beri fotokopi, ya. Tapi fotokopinya ini nanti coba dong.
Pon boten. Wis. Perwakilan ya. Nggih. Satu sekolahan satu kalau. Pon. Pon. Kepala tok gak apa-apa. Ya. Saya ada dapat dari istri. Mungkin satu fotokopi dibayar nomor terus. Nggih, siap. Tidak apa-apa. GoPro. Saya GoPro. Ya. Itu rokok ya. Itu rokok. Nggih. Pun. Ya sini yang sini juga ya. Masuk. Jelas bapak. Pun mriku mboten ana apa mriki nggih mirengaken. Ayo. Satu fotokopi. Nah. Betul ya. Ini adalah cinta Ilmu. cinta ilmu. Cinta ilmu ini ya baca buku sama satunya. Cinta ilmu itu membaca buku. Baik, kita cek untuk mempelajari deep learning. Ini buku saya yang saya tulis tahun 2004 bersama Profesor Ali Maksum, Guru Besar Universitas Brawijaya. Yang sekarang di UB. 2004 Pak, sanes 2004. Ya. Berarti 22 tahun yang lalu. Dengan langsung ketemu narasumbernya asli, ya luar biasa loh dengan ini. Ketemu pulangnya nggak main-main. Nggih, mboten. Orang Malang itu nanti ke Malang undang saya itu pokoknya kesulitan. Tapi bagus bukunya ini. Ya. Itu kan 2004, silahkan nanti kalau mau Jadi bedah buku ya. jenengan cari sendiri di toko-toko. Nggih, nggih. Kalau mau menambah ilmu, katanya cinta Ilmu. Kalau mau kolam, saya pernah tahu penerbitnya itu katanya sudah digitalisasi. Jadi nanti kalau digitalisasi tinggal down. Iya. Kan aja di Google itu coba cari ada. Paradigma pendidikan era modern, post modern. Ini sudah saya prediksi bahwa setelah era modern itu pasti akan muncul era post Modernisme. post modern. Kalau post modernisme berarti sudah mengarah ke bagaimana memahami post modern. Oh. Ya, Post modern. postmodern. Kosmos istilah ini memang muncul pertama kali didengungkan oleh Michael Foucault, Michael Foucault dalam bukunya Power and Knowledge. Kamu coba bukunya? Belum. Power and Knowledge itu apa sih katanya? Kira-kira kekuasaan dan ilmu. Pengetahuan. Jadi ada korelasinya kuat antara pengetahuan dan power. Power. Kekuasaan dari yang paling kecil sampai kekuasaan yang Terbesar. ada lagi power and sex itu juga mengikut kekuasaan dan Seks. seks. Nggih. Itu serupa itu. Nggih, leres. Iya Pak. Tokohnya di Amerika namanya Jeffrey Epstein. Nah, ya. Baru baca kemarin. Ini satu Kemarin tahu Mas. Iya. Seorang wanita cantik itu bisa menjadi penguasa. Betul. Betul. Ya. Betul. The power of beauty. Makanya ada seorang film, ada sebuah film yang berjudul The Beauty and the Peace. How the Beauty Kill the Beast. Itu benar. Itu film-film itu postmod Pak. Ya, kalau kita Beauty and the Beast itu kalau nggak percaya lihat filmnya Gorilla ya.
Nggih. Bagaimana seorang maksa alhamdulillah rela mati demi seorang Wanita cantik. Itu film-film muslim itu. Nggih, leres. Jadi yang kenyataan dalam kehidupan manusia ya ada bagaimana seorang wanita cantik bisa meluluh langkahkan kesombongan Laki Cleopatra Mesir melawan Cleopatra. Nggih, leres. Nah, terus nyambung. Loh, Nggih. bukunya yang menggagas yang mengarang itu mikir buku. Nggih. Mikir buku Power and Knowledge atau Power and Sense. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran